Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita melaksanakan perkuliahan yang kedua dengan virtual atau daring ya. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya pengelolaan PAUD untuk anak usia dini. Nanti teman-teman bisa menyimak slide yang akan saya share. Baik teman-teman, saya mulai. Pentingnya pengelolaan PAUD untuk anak usia dini. Nah, setiap lembaga maupun organisasi itu harus memiliki sistem manajemen yang jelas, sehingga dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah manajemen PAUD. Pentingnya pengelolaan PAUD antara lain, 1. Membantu sebuah lembaga untuk bisa mencapai visi dan misi sekolah. 2. Menciptakan keteraturan ataupun sesuatu yang bersifat terikat dengan aturan akan lebih mudah untuk diaplikasikan, terutama jika anggota lembaga yang dimaksud memiliki jumlah siswa yang cukup banyak. Maka, dengan adanya penggunaan sistem dalam sebuah sekolah, itu akan mempermudah para pendiri untuk bisa mengaplikasikannya dan juga menerapkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pentingnya adalah adanya pengelolaan dalam suatu lembaga PAUD itu agar semua program-program kegiatan yang ada di dalam suatu lembaga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fungsi manajemen PAUD yang pertama itu fungsi perencanaan. Nah, di sini itu mencakup menentukan visi misi, fungsi mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sebuah lembaga. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Itu meliputi penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Pihak yang mengerjakan, tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan dikelola, pihak yang melaporkan kepada siapa dan tingkat mana keputusan-keputusan harus dibuat dan ditentukan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Dalam memimpin suatu lembaga PAUD, seorang manajer itu harus memotivasi semua komponen sumber daya manusia yang terlibat di dalam suatu lembaga. Kemudian, seorang pemimpin juga harus mengarahkan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk meningkatkan lembaga tersebut, menyeleksi seluruh komunikasi agar tercipta secara efektif dan memecahkan konflik yang terjadi pada suatu lembaga. Prinsip manajemen dalam PAUD. Yang pertama ada prinsip profesionalitas, yaitu prinsip yang dibutuhkan oleh seorang guru ataupun lembaga dan juga organisasi seperti PAUD yang dapat mengelola tempat agar lebih mudah untuk melaksanakan program secara prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada fungsi pengawasan. Ini mencakup kegiatan-kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua komponen yang berada di bawah pengawasan manajer itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu prinsip komunikasi dan koordinasi. Dalam lembaga PAUD, pasti akan melibatkan banyak sekali komponen, mulai dari orang tua murid, kepala sekolah, dan juga sumber daya manusia yaitu guru. Dengan cara mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan berbagai hal dengan mudah, maka program dapat berjalan dengan baik. Walaupun nanti kita akan menemukan tantangan, maka bisa dilewati dengan bersama-sama. Prinsip yang ketiga yaitu kompetensi atau persaingan. Adanya kebersamaan guru untuk dapat mendidik siswa dan menjalankan tugas dengan maksimal, menjadikan kepala sekolah harus bisa melakukan manajemen. Dengan adanya reward atau punishment, dapat membangun kompetensi yang baik dan hebat. Prinsip yang keempat yaitu kepemimpinan atau leadership, di mana kepemimpinan yang baik itu harus dimulai pada pemahaman secara utuh tentang seluruh komponen penyelenggaraan lembaga PAUD,
menyamakan persepsi tentang arah dan proses penyelenggaraan lembaga PAUD, serta proses monitoring dan evaluasi terhadap proses dan keberhasilan penyelenggaraan lembaga PAUD. Baik, teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, nanti teman-teman bisa menyampaikan di forum pada akun laman LMS punya teman-teman. Demikian atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.